Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komang Ardana Ayu Yustika dengan NIM 210101118120009 dari Rekayasa Nilai Kelas A Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Georgia Department of Transportation. Pada topik bahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada gambaran umum, yang kedua ada proses value engineering, dan yang ketiga ada rekomendasi. Yang pertama, gambaran umum. Laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh tim PBS dan J Value Engineering. Mereka melakukan studi rekayasa nilai selama periode 9 Februari dan 12 Februari 2010 di Atlanta, di kantor Departemen Transportasi Georgia. Subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 0009542 I20 S-bound dari I285 ke CR 5150 atau Panola Road CB System di DeKalb County, Georgia. Desain untuk proyek ini telah disiapkan oleh Arsadis pada saat lokakarya rencana telah maju ke tingkat desain awal. Dengan perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.653.000 dan tidak ada biaya hak jalan dan utilitas yang dapat diganti diperkirakan sebesar $3,222.852 dengan total biaya yang diproyeksikan untuk proyek ini adalah $64.876.940. Kemudian ada proses value engineering. Dalam proses value engineering ini terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase informasi. Tim FE mengembangkan model biaya dari data biaya yang disediakan oleh perancang dan data lain yang tersedia untuk tim. Beberapa informasi proyek yang representatif dapat ditemukan di bagian laporan yang berjudul deskripsi proyek. Tim akan menemukan model biaya dengan metode diagram Pareto dan akan mengidentifikasi biaya terendah untuk elemen biaya konstruksi yang lebih besar. Model biaya ini yang akan digunakan oleh tim untuk membantu memfokuskan waktu kerja mereka. Yang kedua ada fase analisis. Pada fase ini, FE menentukan fungsi proyek. Hal ini dilengkapi dengan meninjau proyek dari format paling sederhana dengan mengajukan pertanyaan dalam bahasa FE. Nilai jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk kata kerja kreatif dan kata kerja benda terukur. Kemudian ada fase spekulasi. Tim FE melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Sesi brainstorming awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi pada fase judgment. Pembaca akan menentukan lembar kerja kreatif terlampir. Lembar kerja yang selama ini juga digunakan untuk mencatat hasil dari tatap penilaian atau evaluasi. Kemudian ada fase evaluasi. Setelah tim FE mengidentifikasi ide-ide kreatif, maka perlu diputuskan alternatif mana yang harus dijalankan. Berdasarkan kriteria tersebut, tim FE akan mengevaluasi alternatif dan mengurutkan berdasarkan 5 terbaik hingga 1 terburuk. Catatan lain tentang alternatif akan dijelaskan di bagian bawah lembar materi dan evaluasi yang terlampir. Kemudian ada fase pengembangan. Selama fase ini, tim FE mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih dan yang diperingkatkannya senilai 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini
termasuk yang terperinci. Kemudian ada fase rekomendasi. Selama fase ini, tim FE meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek dan memberi peluang untuk sukses dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Kemudian ada fase presentasi. Seperti disebutkan sebelumnya, tim membuat out-briefing informal pada hari terakhir lokakarya. Presentasi ini dirancang untuk memberi tahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi FE. Laporan tertulis dimaksudkan untuk memformalkan temuan-temuan itu. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu alternatif AC1. Dengan desain asli mengusulkan membangun bahu luar 12 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Dengan alternatif FE mengusulkan menggunakan bahu luar beraspal 10 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Dengan jumlah total cost worksheet original estimate sebesar 15,135.170 US dollar dengan proposed estimate sebesar 14,984.232 US dollar dengan saving estimate sebesar 150,938 US dollar. Kemudian ada alternatif AC2. Dengan desain asli mengusulkan pelapisan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur sampai ke lapisan beton dasar. Dengan alternatif FE mengusulkan mengkoordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Dengan total cost worksheet original estimate sebesar 1,219.988 US dollar dengan proposed estimate 0 dolar dan savings estimate sebesar 1,219.988 US dollar. Dan yang ketiga ada alternatif AC3 dengan desain asli memerlukan konstruksi bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan melintang 60% in tangan section. Dengan alternatif FE mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan 4% in tangan section. Dengan total cost worksheet original estimate sebesar 144,973 US dollar dengan proposed estimate 0 dolar dan saving estimate sebesar 144,973 US dollar. Kemudian ada alternatif MS3. Dengan desain asli mengusulkan membangun tipe 26 beton median barrier untuk memisahkan antara jalur umum dan jalur kolektor distributor dari perkiraan STA 65 plus 00 hingga perkiraan STA 135 plus 00. Dengan alternatif FE mengusulkan menggunakan pagar pembatas dua sisi dengan tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Dengan total cost worksheet original estimate sebesar 1,223.860 US dollar dengan proposed estimate sebesar 130,463 US dollar dan saving estimate sebesar 1,93.397 US dollar. Kemudian ada MS4. Dengan desain asli mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalur kolektor di distributor. Alternatif FE mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalur kolektor distributor. Dengan total cost worksheet sebesar
original estimate sebesar 186,780 US dollar dan proposed estimate sebesar 112,429 US dollar dan saving estimate sebesar 74,360 US dollar. Kemudian ada alternatif RW1 dengan desain asli membutuhkan penggunaan dinding penahan chip D-dot standar dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Dengan alternatif FE mengusulkan menggunakan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan desain asli dinding amplop dan geometri dengan total cost worksheet original estimate sebesar 4,556.937 US dollar dan proposed estimate sebesar 2,625.498 US dollar dengan saving estimate sebesar 1,931.439 US dollar. Kemudian ada alternatif RW9. Desain asli memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan chip digunakan berdekatan dengan jalan. Dengan alternatif mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini memerlukan geometri jalan asli dengan total cost worksheet original estimate sebesar 505,230 US dollar dengan proposed estimate 0 dolar dan saving estimate sebesar 505,230 US dollar. Kemudian ada alternatif RW10 dengan desain asli membutuhkan penggunaan dinding penahan chip standar G-dot. Dinding ini mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki perjalanan di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Dengan alternatif FE mengusulkan menggunakan sheet pile sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatif ini mempertahankan desain asli dinding amplop dan geometri. Dengan total cost worksheet original estimate sebesar 4,556,937 US dollar dan proposed estimate sebesar 3,395.728 US dollar dengan saving estimate sebesar 1,161.210 dolar. Kemudian ada alternatif SB3 dengan desain asli mengusulkan memasang penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offside. Dengan alternatif FE mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu bagian jalan barat dibangun kembali. Dengan total cost worksheet original estimate sebesar 1,511,840 US dollar dengan proposed estimate 0 dolar dan saving estimate sebesar 1,511,840 US dollar.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.